1 bab 4. Oke, kamera yang lain dong. Yang lain kameranya. Oke, kita mulai ya. Udah halaman 31 dibuka. Nanti tolong ada yang nyaut. Siapa kayak satu orang nyaut ya. Sudah, Pak. Oke, saya udah ya. Oke, halaman 31 ini bab 4. Artinya kita bicara sekarang adalah Arduino Uno, tetapi sebenarnya eh, otak utamanya adalah microcontroller. Nah, kalau Arduino Uno ini microcontrollernya menggunakan ATmega 328. Jadi sebenarnya microcontroller itu ada banyak jenis ya. Cuman yang di Arduino Uno itu 328, ATmega 328. Terus kita bicara pin. Di dalam Arduino Uno ini terbagi ada 3 kelompok besar di pin-pinnya. Satu pin yang disebut dengan pin digital. Nah, pin digital itu biasa disebut atau diberi nomor 0 sampai 13. Walaupun pin 0 sampai 1 tidak dipakai. Coba lihat halaman 32 ya, ada kalimat seperti itu. Pin digital diberi nomor 0 sampai 13. Pin 0 dan 1 digunakan secara khusus untuk komunikasi serial. Oleh karena itu, kedua pin tersebut umumnya tidak digunakan kecuali untuk operasi tertentu. Sebenarnya bisa dipakai buat digital juga gitu loh, untuk yang 01. Nah, tetapi ada settingan tertentu yang kalian harus lakukan. Oke, sementara kita belum butuh mengaktifkan itu, jadi kita skip dulu ya. Oke, berikutnya adalah pin analog. Pin analog itu, pin digital dulu. Nah, pin digital ini kalau kita mau pakai, itu harus dikonfigur dulu. Makanya kalau di bagian setup, kalian sudah suka menuliskan pin mode. Pin mode, pin nomor berapa, mau dijadikan sebagai apa? Sebagai output kah, atau sebagai input? Kalau sebagai output, berarti dia bisa disambungkan ke peralatan yang membutuhkan power 5 volt. Misalnya lampu LED, atau misalnya motor, atau yang lain-lain. Nah, kalau dijadikan sebagai input, itu biasanya dimasukkan ke dalam tombol. Ya, tombol ataupun relay dan sebagainya yang logikanya dari luar memberikan sebuah sebuah nilai 0 atau 1. Kemudian kita loncat ke halaman 35. Ya. Halaman 35 itu adalah pin analog. Pin analog itu ada 6, dari A0 sampai A5. Jadi biasanya dipakai untuk mengambil data-data dari luar, dari sensor-sensor yang nilai-nilainya adalah analog. Nah, nilai analog yang diterima biasanya 0 sampai 5 volt. Jadi 0 sampai 5 volt. Cuman oleh Arduino itu dibagi lagi dari 0 sampai 5 itu, jadi skalanya dibagi menjadi 0 sampai 1023. Jadi lebih presisi lagi. Gitu ya. Jadi kalian bisa mengetahui misalnya kalau 3,5 itu berapa, kalau 5 volt kan 1023. Nah, kalau 4,98 misalnya, itu jadi berapa? Jadi lebih gampang. Jadi itu seperti itu. Ya, pin analog itu tidak perlu dikonfigurasi. Jadi ya pin digital kan harus dikonfigurasi dengan cara pin mode. Kalau pin analog nggak perlu, langsung aja dipakai. Dan umumnya dipakai untuk input. Oke, nah, tapi kalian bisa coba nanti sebagai outputnya ya. Misalnya kamu mau menyalakan lampu LED-nya, gelap terangnya diatur lewat potensio. Bisa itu ya. Baik, kalau kita lihat dari sini, kalian kemarin kan sudah coba pakai potensio dan LDR, halaman 36. Oke, halaman 36 tolong dicek bahwa situnya ada void setup.
Jadi di setupnya dia hanya menggunakan serial begin, berarti mengaktifkan serial port ya dengan kecepatan 9600. Oke. Nah, jadi tidak ada pin mode-nya karena yang dipakai adalah analognya. Jadi langsung pakai aja kalau analog tuh ya. Nah, jadi untuk read dia tinggal pakai analog read. Kalau nulis analog write. Nah, jadi kalau digital, digital read, digital write. Kebalikan seperti itu. Oke, jadi poin yang di setupnya hanya mengaktifkan serial dengan kecepatan 9600. 9600 itu adalah kecepatan daripada komunikasinya. Apakah bisa dipercepat? Bisa. Oke. Udah pernah diajarin belum merubah kecepatan serialnya? Belum Belum, ya. Pak. Oke. Saya ajarin ya. Jadi kalau defaultnya adalah 966 9600. Jadi dari saya kuliah dulu kecepatan yang idealnya itu 9600. Tapi dengan kondisi sekarang 9600 jika dirasa perlu bisa dipercepat ya. Tetapi cara mempercepatnya di hardware-nya pun harus dirubah. Oke, saya contohin. Saya presentasikan seluruh layar. Oke. Nah, udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi kita klik portnya, double klik sini, port setting, rubah kecepatan di bit per sekonnya. Jadi 9600 misalnya menjadi berapa. Nah, jadi waktu memasukkan nilainya tidak boleh sembarangan. Ya harus angka-angka yang ada dipilih itu. Misalnya 1400, 14400, 19200, nggak boleh suka-suka. Misalnya 10.000, angka bulat nggak boleh. Tapi dia ada angka-angka tertentu. Ini apa namanya protokol dari mereka ya. Kalau di orang elektro ngerti dia ya, kita nggak perlu tahu lah. Pokoknya intinya kecepatannya nggak bisa sembarangan, tetapi kalau mau merubah, rubahlah dengan sesuai yang angka yang ada di dalam daftar. Oke, seperti itu. Nah, jadi kalau kalian mau rubah kecepatan di sini, tinggal dirubah di sini 9600 misalnya menjadi 38.400. Jadi kalau kalian kecepatannya di segitu, maka itu bitnya ya, bukan karakter, bit. Karena satu karakter itu 8 bit. Nah, ini bit per second, 38400. Nah, kalau ini sudah dirubah, maka di codingnya pun harus dirubah. Sesuaikan. Jadi antara hardware dengan coding harus sama. Oke? Jelas ya? Sampai sini serialnya sudah tahu ya bahwasanya kita bisa mengatur merubah-rubah lagi kecepatan itu. Oke. Terus kita lanjut ke halaman berikutnya. Kalau kita mau membuat apa ya istilahnya menampilkan nilai-nilai, maka kita bisa menampilkan serial print line. Print line itu kayak write line kalau di Pascal kemarin. Write line, tapi kalau di sini print line. Jadi artinya setelah ditulis kursornya turun satu baris. Kalau mau si kursornya tidak turun, maka dia hanya print saja, nggak usah pakai ln. Oke, baik. Kemudian kita lanjut. Nah, kalau serial mode itu atau komunikasi serial itu, kita kan pasti mengaktifkan serial yang ada di dalam Arduino-nya kan. Oke, coba saya tampilin lagi. Udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, jadi kita mengaktifkan di sininya kan, serial mode-nya. Oke, keluar gitu dia. Nah, cuman kalau kayak begini, kalian tuh nggak bisa apa-apa, cuman nangkep apa ngeluarin nilai-nilainya untuk dibaca. Nah, nanti setelah UTS kita belajar menggabungkan program Delphi kita dengan Arduino-nya melalui komunikasinya lewat serial ini. Jadi angka-angka ini nanti kalian bisa ambil kemudian diolah. Misalnya mau dihitung rata-ratanya, mau dicari maksimalnya atau minimalnya dan seterusnya. Itu bisa ya seperti itu. Bahkan kita bisa menginstruksikan
dari laptop kita ke Arduino dengan cara kirim data tertentu lewat USB masuk ke port serial sehingga Arduino-nya nanti mengerjakan sesuatu. Bisa. Nanti setelah UTS ya, itu bisa dilakukan. Oke. Kemudian kita di sini kalau kita perlu pin analog itu kita skalakan dengan cara yang berbeda. Kan defaultnya adalah 0 sampai 1023. Walaupun secara elektrik tegangannya adalah 0 sampai 5 volt. Nah, kalau mau kalian merubah skalanya, kalian bisa menggunakan yang disebut dengan map. Ya, lihat halaman 39. Ada. Jadi integer, waktu tunda, map, kurung buka, dan sebagainya. Jadi 1023 itu menjadi 100 sampai 4000. Jadi yang paling rendah 100, yang paling tinggi 4000. Seperti itu. Ya. Oke, seperti itu jadinya. Jadi kalau kita mau membuat apa namanya skalanya mau kita rubah dengan versi kita. Oke, kita lanjut ke halaman 41. Kembali lagi ke pin digital. Pin digital itu selain sebagai digital, dia bisa dipakai untuk PWM. PWM itu untuk mengatur putaran motor dan sebagainya, ya. Jadi konsepnya PWM itu adalah lihat halaman 42. Jadi kita bisa mengatur ya tegangan itu nyala matinya dengan bentuk pulsa tertentu. Lebar nyalanya berapa, lebar matinya berapa. Seperti lihat di halaman 34, halaman 42, itu kan daur tugas 50%. Berarti nyalanya sekian, matinya sekian. Jadi sama antara nyala dengan mati sama besarnya. Nah, kira-kira nanti power yang diterima oleh peralatan itu sekitar 50%. Nah, sementara daur tugas 25%, nyalanya cuma 25%, matinya 75%. Nah, biasanya tenaga powernya jadi apa? Si motor itu jadi pelan. Nah, kebalikannya dengan yang berikutnya adalah daur tugas 75%. Berarti nyalanya lebih lama 75% ya dibandingkan matinya. Jadi nanti si motornya kecepatannya kira-kira 75%. Seperti itulah mengatur PWM. Nah, nanti kalau tugas kalian menggunakan motor, kemungkinan ini dipakai ya. Kalau tidak hanya sekedar nyalain matiin doang ya, tapi ada kecepatan tertentu yang kalian mau atur. Baik. Terus halaman 43 ada soal ataupun ada coding intensitas INO. Itu silakan dicoba ya. Nah, nanti siapa tahu keluar di ujian. Oke. Jadi ujian kemungkinan setiap ujian yang nanti saya siapkan itu setiap anak saya memberikan dia beda ya. Oke. Kita balik ke lanjut ke halaman berikutnya bab 5. Kalau bab 5 itu tentang pemrogramannya. Jadi diatur bagaimana kalian itu mendeklarasikan sebuah variabel, konstanta, dan seterusnya. Terus variabel itu jenisnya banyak. Oke. Ada bilangan bulat, ada bilangan koma-komaan, real. Ya. Oke. Oke, tapi ini dibaca aja karena kan selama ini kita sudah pakai, tapi mau tepatnya seperti apa. Terus penggunaan komentar itu pakai double slash untuk satu baris, tapi kalau banyak baris pakai slash dan bintang. Oke, halaman 51. Oke, jadi kalau kita nyoba-nyoba program, kadang-kadang kita kan butuh di satu blok itu kita matiin dulu lah gitu. Nah, itu pakai slash bintang, bintang slash. Jadi bukanya slash bintang, tutupnya bintang slash. Itu seringkali dipakai itu ya, kalau kalian sudah membuat program. Kemudian operator aritmatik sudah tahu kalian sudah sering pakai. Kemudian operator pembanding itu dipakai kalau kalian membandingkan sesuatu. Biasanya dipakai di if ya, halaman 55 ya. Di if, while dan sebagainya itu dipakai operator pembanding. Kalau for kan dia otomatis ya, seperti itu. Oke. Operator boolean itu biasanya ada operator itu pembalik ya, not itu pembalik boolean
ya. Ada and, ada or. And itu pakai dan 2 biji, or itu pakai, sebenarnya kan ini garisnya strip-strip ya, halaman 56. Kelihatan nggak? 56 itu ada tanda seru itu adalah atau not, terus dan itu atau and. Strip-strip itu pakainya adalah, kalau kalian lihat di keyboard itu di sebelah kanan ada backslash. Nah, di situ. Ya, itu sebenarnya titik 2 tapi yang pas strip-strip. Titik 2-nya strip-strip panjang gitu. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, bab 5 baca aja, nggak terlalu banyak yang saya akan bahas, tapi kan sudah dipakai semuanya. Terus halaman 62. Jadi kalau kita membuat program, sebenarnya kita menggunakan yang disebut dengan control sequential. Jadi program itu jalannya dari atas ke bawah, satu step, satu step, satu step, seperti itu. Nah, tapi ada kondisi tertentu kita butuh struktur yang disebut dengan struktur seleksi, yaitu dengan menggunakan if. Ya, if itu ada if else, switch. Nah, seperti itu. Kalau switch itu kalau di DLP itu case. Oke, halaman 64. Kontrol seleksi. Ya. Terus kita loncat lagi ke halaman, bukan, kalau saya katakan loncat itu bukan berarti nanti kalian belajar yang loncat-loncat, enggak ya. Karena itu kan kayak if else segala macam harus sudah bisa ya. Yang paling sering salah itu adalah kurung bukanya. Baik, pernyataan switch itu tadi seperti saya katakan seperti case di dalam Pascal atau DLP. Oke. Nah, terus kontrol pengulangan. Nah, ini harus bisa semua. Karena ujiannya pasti di antara kalian kebagian do while atau for. Di antara salah satu itu pasti ada di antara kalian dapat. Yang mana kalian dapat, saya juga nggak bisa nebak. Jadi bisa jadi dapat while-nya ini yang satu dapat do while, dapat for. Oke. Nah, untuk yang for biasanya bobot soalnya agak lebih susah. Ya, lebih sedikit, lebih sulit dibandingkan do while dengan while. Oke. Oke, ini kita bisa lanjut. Pelajari aja ya, looping itu. Kan ada 3 macam kalau di Arduino, yaitu do while, for. Do while itu kayak mirip seperti repeat until kalau di DLP kemarin. Kalau while itu ya while sama, for sama dengan for. Oke, kemudian kita loncat ke array. Array itu halaman berapa ya? Array itu halaman 82. Nah, array memanfaatkan array harus bisa ya. Jadi kalau kalian lihat di sini kan ada contoh, dia halaman 83, gambar 518. Oke. Gambar 518 itu memperlihatkan bagaimana kalau lampu LED disambungkan yang 8 biji itu disambungkan ke Arduino ini. Nah, kebetulan kalian kan sudah pakai kit, jadi gak usah nyambung-nyambung seperti yang ada di gambar 518, tinggal colok-colok aja. Oke, nah jadi si array ini kalian pelajari karena lampu LED yang saya mau nanti adalah seperti yang kemarin, misalnya melingkar ke kiri, melingkar ke kanan, terus zigzag dan sebagainya, tergantung kepada NRP kalian. Jadi setiap NRP itu beda-beda. Oke, berikutnya. Oke, costing mah nggak terlalu penting ya, artinya ya baca-baca aja, tapi yang penting itu adalah di array, kemudian fungsi atau subroutine. Fungsi dan prosedur. Apa kalau di Pascal itu prosedur, kalau di Arduino itu kita pakai istilahnya void. Void itu prosedur. Ya. Kalau di Pascal itu prosedur. Jadi subroutine void itu kayak prosedur, jadi dia tidak mengembalikan nilai. Beda dengan fungsi. Kalau fungsi mengembalikan nilai. Oke, nah itu harus dipelajari karena nanti saya minta bagian subroutinnya dibuatkan prosedur
ataupun dibuatkan fungsi dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke serial komunikasi sudah. Kemudian tombol. Bab 6 kalian belajarnya hanya sampai pull up saja. Oke. Jadi bab 6 itu halaman 104. Jadi sebuah tombol, kalau kita memanfaatkan tombol, ada kondisi tombolnya di apa namanya dirangkai secara pull down. Artinya pin yang terkait dihubungkan dengan menggunakan resistor ke ground. Sehingga kalau tombol ditekan, maka logikanya dia high. Lihat halaman 105 ya. Jadi si tombol itu kan dihubungkan dengan positif 5. Jadi kalau tombolnya itu ditekan, maka tegangan 5 voltnya masuk ke pin 2. Tapi kalau tombolnya dilepas, maka si pin 2 diseret ke arah ground melalui R. Itu disebut dengan pull down. Jadi logikanya kalau dia dipencet high, kalau dilepas low si pin tersebut. Kemudian kebalikannya, resistor pull up. Resistor pull up kalau untuk sebuah tombol, kalau kita lihat di sini halaman 106. Udah lihat 106? Sudah, Pak. Jadi Sudah, Pak. udah ya. Nah, si pin itu dihubungkan secara langsung menggunakan resistor disambung ke 5 volt. Makanya disebut dengan pull up. Kalau dia tidak diberi tombol tidak ditekan, maka logika pin 2 itu high. Makanya disebut dengan resistor pull up. Jadi diseret ke atas. Jadi tarik ke atas. Kalau ditekan tombolnya, maka pin 2 diberi tegangan 0 atau ground. Sehingga logikanya jadi 0 atau low. Seperti itu. Nah, resistor pull up itu ada dua jenis. Ada yang resistor secara internal, ada resistor yang secara eksternal. Kalau eksternal berarti secara fisik dia ada resistornya. Kalau resistor internal itu dia menggunakan secara software. Nah, lihat halaman 107 ada resistor internal. Kalau kalian memanfaatkan resistor internal, caranya adalah lihat di halaman 108. Pin mode, pin tombol, input pull up. Jadi dia sebagai input dengan konfigurasi pull up. Itu. Jadi itu dia tidak resistornya dari dalam microcontrollernya, jadi tidak ditambah. Nah, kebetulan bukan kebetulan. Kalau di PCB kalian yang hijau itu disetting tombolnya dengan konfigur pull up. Ya, begitupun mic-nya. Mic-nya disetting secara pull up. Ya, nanti kalian coba ya. Ada beberapa anak nanti dia mungkin ada tombol, ada mic. Kombinasinya seperti itu. Oke. Kira-kira itu yang mau saya tambahkan. Jadi mengenai ujian nanti, itu semua yang kemarin kita bahas, yang dibikin programnya ada semua. Ya, maksudnya ada yang kebagian, ada yang ini. Jadi ada yang LDR, ada yang potensio, ada yang tombol, ada yang mic, ada yang buzzer, ada yang pakai LED 8 warna-warni itu, semuanya dikeluarin sama saya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya perlihatkan satu ini. Nanti usahakan power yang di sini, tolong lihat gambar saya apa di layar. Jadi usahakan power yang di sini kalian sudah sambungkan dengan power yang ada di Arduino. Jadi groundnya masukkan ke G yang ada di PCB hijau, positif atau 5 voltnya dimasukkan ke plus yang ada di apa namanya yang ada di power. Ya. Kemudian kalau bisa ya kalian sudah menyambungkan lampu LED 8 ini ke dalam pin-pin yang ini. Karena kan kita nyambung jam 8 lampu ini kan lumayan lama ya. Ujiannya sekitar 75 menit sampai 90 menit. Seperti itu. Oke. Jadi ujiannya semua materinya yang sudah kita berikan kemarin.
Jadi ada yang kebagian potensio, ada yang kebagian mic, ada yang kebagian tombol, ada yang macam-macam. Oke. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Pak, maaf izin tanya. Oke. Kalau boleh tahu, kalau contoh kasus yang mic itu diapain ya Pak? Kalau boleh tahu. Mic itu kayak tombol. Kalau kalian kepuk, ininya dia logikanya jadi low. Oh iya Pak. Ya, seperti itu. Jadi kalau kalian coba aja nanti sambung. Kalau kalian nanti nggak ngerti juga, tolong dikirim ke grup, nanti saya balas. Ya, kayak Ya tombol Pak. sebenarnya yang mic yang di sini. Jadi bukan mic kayak buat suara halu-halu gitu, enggak. Itu nanti itu tingkat-tingkat advance ya. Kita hanya memanfaatkan mic-nya sebagai tombol. Oke, ada lagi? Silakan. Kenapa maksudnya? Misalnya begini, kalian mau bikin potensio itu kalau sudah tegangannya sudah lebih dari 1000, buzzernya nyala. Ngerti nggak? Ya, kalau 900 belum nyala dia. Atau misalnya kalau 500 nyalanya pip, pip, pip. Nah, tapi kalau makin gede dia pip-pipnya makin kenceng gitu misalnya. Paham? Oke. Apalagi? Sok. Di bab 6 itu ada transistor sebagai saklar segala macam itu nantilah ya. Kita bahas. Pokoknya supaya materinya tuh kalian itu apa yang sudah kita bahas kemarin dikeluarin lagi dengan contoh transistor yang berbeda. Baik, masih ada? Jadi yang di buku itu cuman bab 4, bab 5, bab 6 sedikit. Nah, itu kamu siapin aja kalau tentang tombol kalian lihat di halaman sekian. Nah, tombol yang di buku itu kan simple ya, artinya dia hanya mendeteksi sekali saja. Nah, itu biasanya nggak bagus, artinya bukan nggak bagus, suka nggak presisi. Ya, kenapa sekalian kalau mau tombol jangan yang ada di buku seperti yang pernah kemarin yang kita lakukan aja. Kenapa jangan ada di buku? Karena pada saat kalian mencet seakan-akan dia nggak nerima gitu. Nanti kenapa nggak nerima? Karena dia lagi mengerjakan atau dia posisi programnya lagi di baris keberapa gitu. Ambil contoh ya, ambil contoh nih ya, saya buka dulu. Oke, mana tombol button? Oke. Oh ini nggak kelihatan, kelihatan yang ini deh. Ini ya, kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke, ini kan ada pernyataan jika digital read button 1 sama dengan 0, berarti kan lagi dipencet kan? Ya nggak? Iya Nah, Pak. nah, maka dia di sini. Nah, tetapi pada saat kalian pencet tombol itu ternyata dia lagi di sini posisi programnya, lagi ngerjain putaran kiri ini, gitu. Sehingga si tombol itu jadi seakan-akan tidak dipencet gitu, karena dia tidak melakukan ini gitu loh. Nah, ini kan sekuensial. Jadi artinya dia tidak multitasking. Nah, jadi pada saat tombol itu ditekan, dia lagi ngerjain ini, maka si Arduino menganggap bahwa kalian itu tidak memencet tombol seperti itu. Ya, kalau pakai cara yang di buku. Nah, kalau pakai yang ini, kemungkinan bahwasannya makanya nekannya agak lama gitu. Ya, bisa kok kalau gitu. Oke.
Jadi tombolnya seperti yang kita ini juga. Oke, baik. Sekarang kita bahas tentang project. Kita diskusi dulu di projectnya. Oke, kita mulai dari atas ya. 003 Fajar, kamu projectnya apa rencananya? Saya elektronik chameleon, Pak. Bikin apa? Elektronik chameleon. Jadi nanti si sensornya mengikuti warna lampunya gitu, Pak. Oke, tujuannya buat apa? Manfaatnya apa? Hmm, sensor lampu gitu, Pak. Sensor lampu. Iya. Ya kira-kira manfaatnya apa? Jangka panjangnya apa? Buat apa itu? Oh, buat paling menerangin ruangan belajar gitu, Pak. Konsepnya gimana sih? Konsepnya nanti kan kita kayak misalnya kita punya kertas warna putih, nanti jika apa kalau di ke sensor itu si lampunya berubah jadi warna putih gitu, Pak. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi kalau saya kertasnya warna hijau. Lampunya warna hijau nyalanya. Oh, oke. Oke. Sebenarnya dulu saya pernah bikin ya. Ini untuk siapa ini si Fajar ya? Iya, Pak. Dulu tuh saya pernah bikin ya main sebenarnya agak mainan. Kamu tahu bajigur? Tahu minuman gitu, Pak. Ya, bandrek tahu? Tahu. Nah, jadi dulu saya bikin ada 3 tangki, 1 bajigur, 1 bandrek, 1 teh. Iya. Tapi kerannya cuma 1. Jadi kalau pakai gelas merah, bajigur yang keluar. Kalau pakai yang hijau, bandrek yang keluar. Kalau biru, yang keluar. Nah kayak gitu-gitu aja. Sebenarnya seru-seruan aja sih. Gitu. Tapi kan jadi lucu gitu. Jadi seakan-akan si tekonya teh otomatis tahu kalau kerannya ini dia yang keluarin yang ini. Nah itu bisa juga kamu terapin. Iya, Pak. Oke. Baik berikutnya 031 Muhammad apa ini? Ya Pak. Kamu bikin apa? Masih kalau kepikiran sih baru ini Pak, sensor ngedeteksi kebakaran gitu. Jadi ada sensor buat asap, ada kalau enggak sensor buat yang panasnya. Panas atau api? Ya kan api ngeluarin panas gitu nih Pak. Kalau enggak yang sensor mendeteksi asap. Nanti bisa dimatiin nggak alatnya? Maksudnya? Ya artinya bisa mematikan apinya atau itunya nggak? Cuman ini doang Pak, apa kayak alarm gitu. Oh kalau bisa sih bisa matiin. Oh iya Pak. Nah, jadi misalnya kamu sensor api, nah kalau ketemu apinya kamu semprotin apinya sampai mati. Kalau mati sudah stop, otomatis stop. Jangan sampai udah mati masih nyemprot aja, jangan gitu. Ya, ya Pak. Di buku banyak loh yang teman-teman yang belum dapat ide, masa sih di buku banyak banget, masa nggak bisa. Ya. Buku aja banyak, apalagi di YouTube. Berikutnya 91 Nanda. Ya Pak. Mau bikin apa? Rencananya proyeknya mau bikin tentang penyiraman tanaman otomatis. Oh, apa namanya? Penyiraman tanaman otomatis. Iya. Konsepnya gimana? Cara kerjanya gimana? Jadi nanti pakai sensor tanah. Kalau dari sensornya misalnya ngerasa tanahnya kering, terus si airnya nanti nyala, tapi di waktunya pakai real time clock. Oh, kenapa di waktu? Biar mati sendiri gitu Pak, biar nggak harus matiin sendiri. Oh, biar nggak becek gitu. Iya. Kenapa nggak pakai sensor itunya aja yang dipakai? Kalau sudah nggak udah kelembapannya cukup, ya mati. Tinggal cabut gitu sensornya Pak, apa gimana? Bukan, artinya sensornya gimana sih modelnya? Soil tanah. Ya kan di tanah ditancepin kan? Iya. Nah ditancepin terus menerus atau sekali-sekali aja?
Kalau pakai real time mah ditancepin terus, Pak. Kalau tancepin terus berarti kan bisa dong kalau sudah nggak usah pakai timer. Oh iya, ya bisa gitu juga, Pak. Nah, oke. Ya oke, coba disusun dengan baik konsepnya ya. Baik, Pak. Baik, berikutnya Fadli 92. Iya, Pak. Bikin apa kamu? Bikin apa? Kunci ID. Oh, putus-putus. Coba ditulis saja, bisa nggak? Sementara saya loncat dulu ya. Tapi kamu siapa tadi perusahaan? Fadli ya. Fadli tolong tulis, nanti kita diskusikan. Oke, karena suaranya putus-putus banget. Oke, 93. Hafizul. Iya, Pak. Kamu bikin apa? Saya bikin hand sanitizer otomatis, Pak. Sensornya apa? Inframerah. Inframerah. Iya, Pak. Terus untuk supaya dia keluar cairannya pakai apa? Pakai servo, Pak, sama kawat gitu di itu ya. Oh, ditarik begitu. Iya, Pak. Kenapa nggak pakai keran klep? Ada. Saya baru itu sih, Pak, baru nyari-nyari juga. Kalau kayak gitu biasanya si servonya nggak kuat. Maksud kamu kerannya nanti ditarik gitu ya? Iya, Pak, si pompanya nih, Pak. Iya. Apa namanya? Di pompa atau di gimana? Iya, pompa, Pak. Kayak sabun tangan gitu nih, Pak, botol gitu. Ya berarti kan dia neken bukan? Iya, Pak. Servonya. Nah, itu kemungkinan besar nggak kuat servonya. Kalau mau sih. Pak. Hah? Mau 2 servonya rencananya. Oh ya, cobalah. Oke. Iya, Pak. Baik, berikutnya. Sufa. Iya, Pak. Kamu bikin apa? Rencananya sih saya mau bikin sensor water level gitu, Pak. Jadi bisa mendeteksi kalau ada air ini langsung si buzzernya tuh nyala, Pak. Jadi kayak sensor mendeteksi banjir gitu, Pak. Pakai apa? Pakai water level sensor, Pak. Kenapa nggak water levelnya misalnya bisa ngukur? Oh iya bisa, Pak. Juga. Jadi misalnya sekarang 10 cm, nah ini lagi 20 cm, ya, kayak gitu. Oh iya. Ya, coba aja. Jadi dia bukan hanya udah penuh apa nggak penuh, tapi dia bisa tahu saat ini sekarang lagi di 10. Nah, nanti pas ini dibikin kayak analog gitu. Ya. Oh iya, Pak. Oke, sekarang saya coba ke tadi Fadil ya. Fadil mau bikin kunci RFID. Konsepnya gimana? Udah bisa belum suaranya? Fadil? Cek. Hah? Si putus-putus, Pak. Ya. Ya coba aja, coba ngomong. Pan, saya nanti kalau satu tempelin itu apa? Oh, masih putus-putus. Gini aja deh. Untuk Fadil saya usulkan kamu bikin kunci RFID. Tapi ceritanya nanti si RFID-nya ditaruh di motor atau mobil. Kalau motornya deket sama gerbangnya kebuka. Paham nggak? Ya, bikin kayak begitu. Tentunya nggak usah gerbang beneran, dibikin simulasi aja. Mobilan yang kecil itu taruh RFID-nya, kalau dideketin dia si motor untuk menggerakkan pagernya ataupun pintunya kebuka apa muter segala macam kayak gitu ya. Oke. Berikutnya. Tadi sudah berapa itu? Terakhir siapa tadi? 96, Pak. 96. Sulfa ya? Udah ya? Sulfa udah ya? Udah, Pak. Oke. 98 sudah? Belum, Pak. Oke, sok 98 kamu bikin apa? 97 udah belum? 97.
Kusdiner belum kayaknya. Belum, Pak. Hah? Belum dipanggil. Oke, kamu bikin apa? Saya bikin sensor gempa. Jadi kalau ada getaran, si buzzer sama tampilan LCD-nya nyala. Oh, gitu. Pakai apa sensornya? Sensornya, jadi ada di situ ada Arduino-nya sama si sensor getarannya, Pak. Oh. Kamu idenya dapat dari mana? Dari YouTube. Oh, dari YouTube. Di buku ada tuh. Yo. Namanya Tilt. Sensor Tilt. Iya, Pak. Saya lupa di halaman berapanya mah ada lah pokoknya. Ya. Oke, tapi lebih di apa ya istilahnya, kalau bisa sih gempanya bisa tahu bahwa gempanya dibikin skala rendah, skala sedang, skala tinggi gitu. Oke? Baik, Pak. Kalau hanya sekedar getar doang mah gampang pisan, digetarin langsung beres. Saya maunya ada skalanya. Nggak usah presisi banget, tapi misalnya skala kecil, skala tengah, skala tinggi, ya. Iya, Pak. Oke, 98. Siapa? Iya, Pak. Bikin distance meter, Pak. Pakai ultrasonic sensor. Terus? Buat ngukur jarak. Jadi gitu. Nanti di sensornya ngukur, terus jaraknya nanti tampil di LCD yang kemarin gening yang 16x2. Terus manfaatnya apa? Buat ngukur jarak, Pak. Terus saya juga lihat itu bisa dipasang di kayak robot mobil Arduino juga. Jadi saya pengen coba, Pak. Ya, makanya saya bilang waktu ini, jadi manfaatin jangan sekedar hanya mengukur jarak gitu. Iya, Pak. Karena sekarang anak-anak SMK yang sudah menggeluti Arduino, dia robot-robotnya sudah otomatis. Jadi jarak tertentu dia belok. Jadi si robotnya nggak nabrak. Iya, saya juga mau coba sih, Pak. Iya. Coba. Jadi kalau yang robot itu biasanya sensornya dalam robotnya ada 6. Ya. Jadi depan itu kalau nggak salah ada 2, samping itu 2, belakang 2. Tapi agak serong-serong dikit lah, diatur sedemikian rupa sehingga dia bisa tahu kapan dia harus beloknya tajam apa enggak dan sebagainya. Tuh. Lihat aja nanti di YouTube banyak gitu, ya. Saya maunya kayak begitu, kalau mau jangan hanya sekedar jarak doang. Oke? Ya, Pak. Oke, berikutnya 103 Tegar. Iya, Pak. Bikin apa kamu? Kalau saya bikin sensor parkir mobil, Pak. Jadi? Jadi dia pakai sensor ultrasonik. Terus? Pakai LCD 16x2 juga untuk jaraknya, Pak. Jadi ketika mendekati tembok, dia berbunyi, Pak. Semakin dekat. Sama semakin dengan dekat. tadi siapa? Dengan sebelumnya. Iya, Pak. Ya. Jadi kompleksitasnya sebenarnya kurang. Coba kamu mau cari lagi deh. Oh, berarti ganti, Pak, ya? Ya boleh ganti, tapi yang kalau mau itu kompleksitasnya dinaikin. Misalnya kamu bikin robot-robotan sehingga si apa namanya, si mobil-mobilnya atau robotnya bisa parkir otomatis gitu loh sendiri. Oh, gitu. Boleh. Kalau tadi kan dia jalan, kalau kamu parkir misalnya. Iya, Pak. Oke, berikutnya 107 Aulia. Saya bikin oximeter sensor, Pak. Oh, oke. Sensornya pakai apa? Saya pakai sensor KY039 sama display ini, Pak, LCD 16x2. Oh, terus nanti penerapannya gimana? Jadi kalau misalnya kan itu udah ada kayak sensornya gitu, Pak. Jadi kalau misalnya jari kita mencet ke sensornya, nanti di sensor monitornya ada kayak bukan diagram sih, apa sih? Kayak trading itu apa sih, Pak? Yang atas bawah gitu, Pak. Ada kayak diagram gitu, Pak. Diagram jadi buat artinya sensor itu
Jadi ngukur Oke, apa oksigen coba dalam nanti tubuh kita gitu, Pak. Iya, betul. Oximeter tuh di halaman berapa? Rasanya ada di buku ini. Saya lupa. Bentuk sensornya kayak hati itu kan? Iya, Pak. Ya, oke, kompleksitasnya dinaikin deh. Tambah apa, fitur apa gitu ya. Tambah nanti saya buat denyut jantungnya juga, Pak. Jadi tahu tuh, Pak, denyut Ya, jantung oke. juga. Jadi kamu bikin dia kalau kondisinya kritis bunyi alarm. Oh, oke, Pak. Cari definisi kritis dengan oximeter itu gimana? Nah, cari. Ya. Oke, Pak. Bisa. Oke. Berikutnya 109. Zaki. Iya, Pak. Mau bikin apa? Saya rencananya ingin menyalakan kipas angin dengan perintah suara, Pak. Sensor suara. Terus? Suaranya gimana? Suaranya kalau rencana antara menggunakan tepuk tangan gitu, Pak. Sekali tepuk tangan gitu, Pak. Suara Kalau tepuk tangan. Tepuk tangan. Iya, tepuk tangan gitu, Pak. Itu termasuk Terus? menggunakan sensor suara bukannya, Pak? Iya, boleh lah, tapi cuman suaranya apa on off doang? Ya, on off doang, Pak. Rencananya On baru off doang mah gampang. Pakai yang punya kita beres itu, pakai kit yang kamu hijau. Kalau mau, misalnya kepokannya ada berapa macam? Satu atau dua. Misalnya kalau kepokannya 2, itu artinya apa? 3 apa? 4 apa? 3 macam kalau bisa. Tapi tepokan apa? Ketukannya gitu. Oh, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Itu boleh. Oke, berikutnya 112 Bilkis. Kamu bikin apa? Kalau sensor pendeteksi suhu gimana, Pak? Boleh. Suhu, terus apa yang kamu mengukur? Jadi kalau misal suhunya sama kelembapannya, Pak. Jadi kalau suhu orang gitu, jadi berapa? Terus kalau misalnya bedanya sama suhu kipas angin sama yang hair dryer itu gimana gitu, Pak? Berapa? Jadi munculnya pakai yang kemarin LCD itu, Pak. Gini aja deh, kamu bikinnya sensor suhu sama kelembapan, tapi kamu harus bisa mengaktifkan misalnya pemanas sama kipas angin. Mengaktifkan nyala. Ya, kalau dia lembab, berarti kipas anginnya harus dinyalain. Jadi kalau kelembapannya terlalu tinggi ya, kipas anginnya dinyalain, pemanasnya nyalain. Tapi kalau seandainya terlalu kering, maka kamu nyalain penguap uap, nyalain uap. Nah, ngerti nggak? Berarti harus ada kabel yang nyambungin ke kipas angin sama ke yang tadi uap itu ya, Pak? Ya, nah kalau yang kipas angin kamu cari aja kipas angin yang bekas-bekas yang kecil itu loh, yang 15.000 lah paling itu kecil. Terus kalau yang semprotan daripada airnya kamu simulasikan, misalnya pakai lampu LED, tapi kamu nanti semprot pakai tangan manual. Oh iya, Pak. Biar nggak boros maksud saya. Bisa saja kalau mau pakai semprotan beneran sih mah enggak. Cuman kan kalau saya sih mikirnya yang sederhana aja dulu. Kita simulasikan. Lampu LED itu kalau lampu LED nyala kamu nyemprot pakai tangan. Kalau lampu LED-nya mati semprotannya stop. Itu bisa disimulasikan. Ya. Iya Pak, paling itu sama kalau satu lagi mah kayak jadi ada 2 itu Pak. Yang satu lagi mah mengebuka laci otomatis pakai suara dari Google Assistant Pak. Jadi mendingan yang mana, Pak? Mendingannya itu. Saya lebih suka yang kedua. Oh iya Pak. Ya. Oke. Argenta berikutnya 117. Ya Pak. Bikin apa?
Saya rencananya mau bikin sensor yang buat buka pintu otomatis. Pakai sensor ultrasonik itu, Pak. Jadi di set apa itu namanya, jarak yang diinginkannya. Jadi begitu tangannya itu udah lumayan dekat sama sensornya baru kedeteksi kebuka. Terus Terus pintunya tuh habis nutup kebuka lagi nggak terus pintunya? nutup lagi, Pak. Oke. Tapi berarti dia nggak boleh nabrak orangnya dong. Iya, Pak. Jadi ada sensor laginya, Pak. Jadi buat ngelihat apakah ada Kompleksitasnya barang lebih itu. ditingkatin. Cari aja ya idenya. Boleh saja itu, tapi kompleksitasnya dinaikin ya. Bisa Oke, apa, siap. bisa apanya ya. Iya, Pak. Karena bisa jadi kamu kucing nanti lewat gimana? Iya, bisa juga, Pak. Ya. Ya, pikirin ya. Iya. Ya, Pak. Oke. Masih, Pak. Berikutnya 119. Siapa 119? Oke, kamu bikin apa? Oh. Oke, terus? Kalau pH-nya tinggi, ngapain? Lebih kompleksitasnya dong. Itu parameter gampang. Gini, kamu bikin kayak mengontrol pH di akuarium. Tahu nggak? Akuarium itu kan ada ukur pH-nya kan. Untuk ikan-ikan yang mahal pH-nya harus presisi. Jadi kalau pH-nya terlalu tinggi, maka dia harus menambahkan air atau menambahkan penurun pH. Gitu. Otomatis. Kalau kayak gitu boleh. Gimana? Boleh. Boleh aja. Selama kamu bisa ngejelasin, boleh. Ya, intinya kompleksitasnya harus memadai. Kalau hanya on off doang mah kayak kita kuliah doang gitu ya. Oke. Berikutnya 120. Oke. Kenapa? Artinya? Oke, nanti kamu deskripsikan aja, tuliskan aja. Kan rencananya gini, setelah UTS kalian diminta untuk mendeskripsikan proyek kalian secara detail. Ya nggak akan banyak-banyak, paling juga sehalaman lah, sehalaman 2 halaman. Nah, di situ kamu jelasin. Misalnya, kamu proyeknya apa, cara kerjanya bagaimana, sensor yang dipakai apa, manfaatnya apa. Nah, nanti setelah UTS itu ditagih. Oke, yang lain juga sama ya. Jadi artinya makanya sekarang kita hanya diskusi, sekedar bicarakan proyek yang kalian sebutkan itu, atau kalian bisa paham bahwa yang saya sebut proyek itu ece-ece sama yang oke, itu kalian paham dulu ya. Karena jangan sampai udah dikerjain saya bilang ece-ece kan apa kecil hati kalian nanti. Mendingan dari sekarang kalian tahu dulu yang disebut dengan proyek ece-ece itu kayak apa, yang oke kayak apa. Ya. Oke, berikutnya. Iya, Pak. Sapi 120. Iya, Pak. Kamu bikin apa? Pengaman anti maling, Pak. Jadi pakai PIR infrared sensor. Terus cara kerjanya? Cara kerjanya nanti misalnya ada apa sih objek atau orang atau binatang yang lewat sensor tersebut, nanti ada sirine atau bunyi alarm gitu. Tapi ya repot, kamu nanti nggak bisa tidur. Kucing lewat. Makanya itu lagi dibuat biar orang, buat orangnya, yang biar hewan itu gitu. Enggak gitu. Kalau hewan lewat enggak gitu ya. Iya gitu. Cobalah
Kalau nanti saya lihat ya. Yep. Oke. 131 Abdur Raffi apa nih? Iya Pak, saya mau rencananya bikin tempat sampah otomatis gitu Pak. Oke. Jadi pas kita mau buang sampah itu, si tutupnya itu langsung kebuka. Terus misalnya tempat sampahnya udah penuh itu ada notifikasi gitu Pak, ada dari buzzer, terus ada jaraknya juga gitu. Misalkan udah 1 cm lagi udah penuh gitu, nanti nyambung ke LED gitu Pak, ke LCD. Gini deh, saya saranin bikin apa namanya, buat pakan kucing otomatis. Pak, maaf itu saya Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti saya mau lihat si yang pakan kucing itu boleh satu atau 2 orang nanti, tapi tentu beda-beda ininya, cara ngerjainnya. Ngerti nggak? Iya Pak. Oke. Intinya kalau yang tadi terlalu sederhana. Kamu cari yang lain ya. Siapa? Oke. Fajri. Ya Pak. Mau bikin apa? Rencananya mau bikin kayak pemanas otomatis Pak, pakai sensor suhu Pak. Terus buat apa? Jadi nanti kalau misalkan di set kayak suhunya itu udah di bawah berapa derajat, nanti nyambung ke pemanasnya tuh nanti otomatis nyala gitu Pak. Buat apa sih? Biar hangat Pak kalau lagi kedinginan. Oh. Kompleksitasnya kurang ya. Ya Pak. Jadi misalkan kalau seandainya kalau kamu mau, itu kamu sambung ke akuarium. Jadi kalau terlalu panas, maka gimana caranya? Airnya diturunin, airnya dialirin. Nah, kalau airnya dialirin berarti si akuariumnya penuh kan? Berarti harus ada yang dibuang. Nah, kayak gitu. Nah, yang saya sebutkan kompleksitas itu begitu. Jadi suhunya kenaikan nih, tapi mau dikasih air gitu. Misalnya karena udara atau apa gitu, karena udara di luar panas banget, maka si airnya harus dikurangin gitu, supaya si ikannya nggak jadi mateng. Nah, kalau airnya dibuang diisi, tapi kalau diisi kan akuarium jadi penuh. Nah, berarti harus ada yang dibuang. Seberapa dibuangnya? Nah, kayak gitu. Nah, itu kok yang sebut kompleksitasnya memadai, ya. Oke Pak. Masih Pak. Berikutnya 134. Iya Pak, saya rencananya mau buat mesin pemberi makan kucing otomatis Pak yang tadi. Pakai servo motor, terus sensornya RTC. Terus jadi misalnya ada di jadwal gitu Pak, kenapa pakai yang RTC itu untuk melihat real time waktunya. Jadi di code programnya itu di jadwal misalnya pagi jam berapa, siang jam berapa, malam jam berapa, si servonya itu ngebuka sama nutup gitu Pak. Kalau servonya ngebuka nanti ada makanan yang keluar gitu dari saluran yang nanti saya buat. Terus kalau cuma beberapa detik gitu Pak. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Untuk tegangannya pakai AC Pak. Tegangan AC soalnya kan kalau DC kayaknya lebih boros Pak. Saya ngambilnya pakai AC. relay. Iya Pak. Oke, boleh pakai relay berarti ya. Iya Pak. Ya oke. Jadi di buku juga ada tentang relay ya. Jadi kalian bisa manfaatin. Jadi sebenarnya yang di buku itu udah banyak banget ya. Apa ide-idenya? Kalau kalian mau lihat tinggal di kompleksitasnya aja dinaikin, ditambah ini tambah itu. Jadi tidak hanya sekedar itu doang, misalnya suhu tapi apa gitu tambahin. Baik, sekarang 141 Haidar. Ya Pak. Bikin apa kamu? Rencananya sensor pendeteksi api Pak. Api lagi. Oke, apa gimana kerjanya? Kalau misalnya ada api, buzzer bunyi sama ngeluarin LCD tulisan gitu. Nah, itu udah ada ya. Terus kompleksitasnya apa? Kompleksitasnya ya intinya
masih terlalu sederhana. Oke. Ya. Cari lagi ya. Oke, Pak. Jadi buku banyak ini. Ada buat pemutar MP3, ada mengubah angka jadi suara, banyak ini. Dari buku aja udah banyak. Masa sih nggak punya kepikiran idenya apa? Ya, oke. Berikutnya 142. Taufan. Ya Pak. Bikin kipas otomatis. Terus? Kalau pakai sensor suhu. Oh. Kalau dingin mati. Kalau panas nyala. Cari yang lain. Masih kepikiran itu sih Pak. Ya, banyak kok, harusnya kalian sudah mulai terbiasa berpikir kreatif. Kalau enggak, kalian akan dihantam atau kalah sama orang lain, ya. Oke, berikutnya 144. Iya Pak. Kamu Saya apa? kepikiran ini sih Pak, bikin alarm pendeteksi hujan. Terus? Kalau udah Jadi hujan pakai kenapa? sensor yang itu saya belum kepikiran lanjutannya Pak. Oh, ya kompleksitasnya diapain dong? Harus ditinggiin. Ya, seperti mungkin saya pernah cerita bikin jemuran otomatis misalnya. Kalau hujan si jemuran itu nggak basah, entah ditarik, entah atapnya ditutup segala macam. Nah, kalau udah terang nyala lagi, nah kayak gitu. Ya. Baik, jadi untuk beberapa anak tolong kompleksitasnya ditingkatkan. Ya, jadi jangan berpikir, jangan apa ya istilahnya nggak mikir. Kalian dari awal di buku itu sudah banyak. Saya sengaja ambil buku itu karena ide-idenya banyak, bisa kalian kembangkan. Ada yang pakai Bluetooth, ada yang pakai MP3, ya itu bisa banyak. Ya. Jadi kalian dari sekarang, malah sebenarnya sudah terlambat. Dari sekarang tuh sudah harus bisa berpikir, saya mau bikin apa ya sekarang? Saya mau bikin apa ya sekarang? Nggak mahal kok. Di zaman saya waktu saya masih kuliah dulu, mahal bikin-bikin kayak begitu tuh. Tapi saya selalu berpikir, ya. Dulu motor saya dibikin lampunya otomatis. Kalau lampu jauhnya di depan ada, maksudnya lampu jauhnya itu otomatis naik turun. Jadi kalau ada mobil di depannya, lampunya langsung ngecil sendiri supaya orang nggak silau segala macam. Motor tuh ya. Terus horden rumah saya otomatis dulu, tapi mahal dulu. Karena nggak kayak sekarang, semuanya elektronik. Kalau sekarang kan sudah bisa decoding. Nah, itu. Jadi artinya kalian sudah harus kreatif. Kalau nggak kalian terlambat. Kalian kalah dengan orang-orang lain di pasaran, ya. Jadi kalian sampai saat ini sudah harus berpikir, saya mau bikin apa ya sekarang? Saya mau bikin apa ya sekarang? Ya. Lapangan pekerjaan banyak, tapi nanti kalian tersingkirkan karena kalian tidak terbiasa untuk berpikir kreatif. Kalau IF harus kreatif kok. Ya, kuncinya kreatif. Baru bisa sukses. Okay. Baik, nanti setelah UTS, ya seminggu setelah UTS, kalian harus menyusun deskripsi daripada proyek kalian. Ya paling 1 halaman 2 halaman lah. Mau bikin apa, proyeknya apa, manfaatnya apa, sensornya apa, cara kerjanya seperti apa, seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Pak, sebelumnya saya mau nanya, Pak. Sebentar, Pak. Ini Pak, kan tadi kalau nggak salah Bapak menyarankan saya ini menggunakan RFID sebagai kunci kalau dekat gerbangnya kebuka sendiri ya Pak. Nah, itu saya kalau boleh tahu RFID-nya masih bingung Pak, yang apa kan ada jarak-jaraknya Pak ya? Itu yang pakai low frekuensi atau yang mana Pak ya? Halaman ada tuh di halaman berapa ya RFID? Iya Pak, saya baca di halaman 404.
Ya. Di situ ada yang 125 sampai 134 kilohertz sih, Pak. Berarti ya, tinggal dilihat itu jarak ininya berapa. Oh, 10 cm ya. Ya, kan ada tuh. Itu apa? Itu hanya metodenya saja, frekuensi komunikasinya sekian hertz gitu. Supaya nggak tabrakan dengan frekuensi yang lain. Nah, cuman dilihat itu jaraknya berapa gitu. Ada kok speknya nanti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada kok. Nanti cari aja. Memang kalau untuk RFID itu ada beberapa frekuensi ya. Oke. Ada lagi yang bertanya, silakan. Oh iya, Pak. Pak, Bapak. Berarti kalau ini harus ada kayak kartunya gitu ya, Pak? Iya. RFID. Jadi kartunya ada yang model kartu, ada juga yang model kayak stiker. Yang kayak gantungan kunci gitu kan, Pak? Ya, boleh. Gantungan kunci ada. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang model stiker juga ada. Oh iya, Pak. Cuma saya lupa naruh belinya di mana itu yang model stiker. Nah, itu kalau kamu mau cari temen yang mau, kalau misalnya nih kamu buka pintu garasi otomatis tuh ya. Ya, Pak. Cari itu boleh proyeknya berdua punya kamu. Jadi ya, Pak. Kan pasti permasalahannya sudah pintu kebuka, kapan dia harus nutup? Ya enggak? Ya, Pak. Jadi berarti mobilnya masuk dulu. Nah, setelah mobil masuk baru pintunya nutup kan? Iya, Pak. Jangan sampai lagi di tengah pintunya nutup, nabrak ke mobilnya. Nah, punya kalian tuh bisa berdua itu. Jadi artinya kalau kompleksitasnya lumayan tinggi, kalian boleh bergabung sama siapa begitu. Ya. Iya, Pak. Tadi saya mau bikin ini, Pak, kayak kunci. Pakai yang kunci itu. Terus kalau kartu ditempel, buka apa kuncinya. Kalau dicabut, nutup ngunci lagi, Pak. Oh, on off. Iya, Ini Pak. kita otomatis, canggih dong. Jadi artinya mobilnya ngedeketin, nah kebuka, masuk, kalau udah masuk nutup lagi. Jadi orangnya nggak keluar dari mobil. Iya, Pak. Nah itu bisa berdua, boleh berdua itu. Kalau yang saya gitu tadi boleh nggak, Pak ya? Yang pertama keluar masuk. Ya. Tapi pakai ini, Pak. Pakai bukan apa namanya, kayak numpad gitu, Pak. Ya, betul. Ini jadi ada dua. Jadi dua apa? Ada contohnya di buku. Langsung beres itu mah. Sejam juga beres itu. Ya. Ya, Pak, baik, Pak. Ya, oke. Kita bikin yang canggih dong. Ya, Pak. Nah, yang keren lah gitu. Jadi kalian harus bisa berpikir keren, berpikir canggih lah. Dengan orang lain aja yang berpikir canggih, kita juga udah harus mulai berpikir itu. Oke, siapa lagi? Ya, terima kasih, Pak. Yo. Ada? Oke, jadi yang mereka yang merasa proyeknya ece-ece mau ganti silakan. Nah, nanti diskusi pada minggu pertama setelah kita UTS. Jadi kalian harus tulis konsepnya segala macamnya. Jangan satu saya usul. Proyeknya ada berapa biji. Kamu ambil referensi buku ini, dimodifikasi dan sebagainya. Ya. Baik. Ada yang bertanyakan? Silakan.